Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersama di tempat ini. Malam ini malam tanggal berapa jamaah? Malam tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal 4? Iya, bulan Sya'ban 1444. Siapa yang mau menyebutkan dua keutamaan bulan Sya'ban? Fadhal jamaah. Ada hadiahnya nih jamaah. Kita kasih hadiah. Fadhal. Belakang itu. Keutamaannya banyak berpuasa. Kemudian banyak bersedekah. Kemudian banyak sholat. Ada apa di bulan Sya'ban ini? Gimana? Dekat sama bulan Ramadan. Apa kasih kesan? Baik. Apa teman bulan? Diangkatnya pahala, Diangkatnya pahala. Dosa nggak diangkat? Kasih hadiahnya. Masya Allah. Jemaah bulan Sya'ban amalan. Namanya amalan ya diangkat. Ketika amalan antum penuh balasan dari apa yang antum kerjakan. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini kan yasumu Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban ini semua. Dalam riwayat lain dikatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau Sya'ban ini ada beberapa hari yang beliau tidak. Kenapa beliau melakukan itu? Dan kita alaihi salatu wassalam harusnya bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu sahabat Usama bin Zaid mengatakan dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak atau yang orang-orang lalai zaman bulan ini. Bayangkan ucapan ini disampaikan kepada generasi terbaik umat Nabi, para sahabat yang mereka tidak kenal dengan namanya Februari, mereka tidak kenal dengan namanya Maret, mereka dengan namanya April, nggak tahu. Ternyata mereka lupa teman bulan Sya'ban. Bagaimana dengan manusia yang sama tidak tahu dengan namanya bulan-bulan Islam? Yang dia akan lebih lalai lagi. Baina Rajab wa Ramadan, sisi bulan Sya'ban di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tu amal ila rabbil alamin. Di Sya'ban ini amalan menuju kepada Allah. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shalih. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku.
Kita ingin nggak? Kita tertarik tidak untuk berpuasa di bulan Sya'ban yang Nabi alaihi salatu wasallam tatkala berbincang tentang keutamaan puasa sunnah, beliau mengatakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa puasa sunnah di jalan Allah Azza wa Jalla, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Dan tema kita malam ini adalah bersama keluarga masuk surga. Bagaimana mengajak keluarga untuk puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bapak-bapak mengingatkan ibu-ibunya, ibu-ibu mengingatkan anak-anak agar kita bisa memperbanyak puasa sunnah dan tadi persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, suara anak terdengar dengan bagus ya? Ono kok kayak ada gemanya? Enggak? Iya. Apa memang begini soundnya? Iya, anak lihat ada suara gema sedikit. Dan ini masalah masjid-masjid. Banyak masjid bangunannya bagus tapi soundnya kurang bagus. Sebabkan apa sebabnya? Kurang ahli yang pasang sound. Tapi ala kulli hal bismillah, yang penting suara anak terdengar, karena jangan sampai ceramah yang di depan nggak dengar, yang di luar malah dengar. Sebagian masjid itu ustadznya di dalam, jamaahnya di luar, karena yang di dalam tidak mendengar suara ustadz dengan bagus. Alhamdulillah, semua ingin masuk surga. Jamaah ingin 1 miliar bayaran tuh fulus. Kita tahu harga rumah di jalan yang strategis dengan bangunan 2 lantai dengan ada kolam renang itu harganya miliar. Bagaimana dengan sebuah rumah yang batu batanya itu dari emas, jadi full emas. Surga itu ada bangunannya semuanya emas, ada bangunannya semua perak. Kita lihat kenapa dinding masjid kita ini kok ditutup sama semen, karena dindingnya dari batu bata. Kalau dindingnya dari emas, kira-kira perlu ditutup jamaah? Itu batu batanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Kalau bicara kerikilnya, itu dari batu berlian. Wa turbatuha za'faran, yang namanya, antum pernah tahu yang namanya zafron, saffron mungkin bahasa Indonesia ya. Itu tanyanya seperti itu aja. Dan yang masuk di sana nggak ada yang tua. Ada orang tua masuk surga aja. Semuanya muda di sana. Dan di tempat itu tidak ada rumah sakit. Di surga nggak ada rumah sakit, nggak ada klinik. Sekarang orang itu kalau mau cari perumahan yang lengkap.
lengkap ada rumah sakitnya, lengkap ada tempat olahraganya, lengkap ada tokonya. Dia ingin sesuatu yang membuat dia nyaman. Di surga nggak ada rumah sakit, wala ada apotik, dan di surga tidak ada toilet. Bayangin, antum kalau punya rumah tanpa toilet gimana jam? Di sini, di dunia. Antum kalau mau ke toilet harus ke sungai. Di mana sungai? Tapi di surga nggak ada toilet. Makanannya terserah antum. Di sini banyak orang makan sudah tidak bisa menikmatin lagi, gara-gara penyakit yang ada di tubuh. Sampai ada dokter mengatakan kalau orang itu umurnya 40 tahun ke atas makan tidak pakai perut atau makan tidak pakai mulut, tapi makan pakai otak. Dia kalau disuguhkan makanan langsung tergambarkan, oh ini kolesterol sekian, oh ini, oh ini. Terakhir nggak makan gitu. Hadi dunia. Sedangkan di surga apa kata Allah Azza wa Jal? Kulu washrabu hani'a. Makan kalian yang enak, minum yang enak, tanpa takut penyakit, tanpa takut segala macam yang ditakutkan oleh manusia. Menikmatin semuanya. Bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian amalkan. Itu surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekarang kalau kita mau masuk surga sama keluarga kita? Yakinlah kita, orang tua itu kalau sedang berbahagia, dia ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anaknya. Kita nih anak kadang-kala lupa dengan perjuangan orang tua. Bapak kita berkeringat jamaah, bekerja di sebuah tempat. Kadangkala di tempat itu bapak kita dihina, dimaki sama atasannya, dikasih pekerjaan yang memberatkan dia. Dia sampai rumah tidak pernah dia cerita tentang apa yang dia alami di tempat kerja dia. Dia hanya ingin anaknya tahu apa yang kau perlukan. Bapak berusaha untuk memenuhi. Tentunya ini sesuatu yang harus kita hargai. Dan untuk menyenangkan keluarga, orang tua capek. Bagaimana kalau dia hendak menyenangkan keluarga untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman di surat At-Tur ayat 25 sampai 28, menceritakan tentang dialog yang terjadi di surga. Ini orang udah masuk surga, mereka ngobrol. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu. Sebagian mereka berhadapan dengan sebagian lainnya, mereka saling bertanya. Kita kan kadang-kadang kalau melihat orang sukses di dunia ini tanya, antum kok bisa sukses? Gimana caranya? Anda dengar dulu antum itu cuma pekerja biasa, kamu kaya-kaya. Ingin tahu supaya kita bisa mencontoh. Paling tidak ada kiat-kiat yang kita bisa dapatkan dari surga. Allah ceritakan apa yang jadi di surga. Obrolan antara penghuni. Apa mereka? Qalu, berkata, inna kunna qablu fi ahlina mufiqin. Kita dulu di dunia bersama keluarga kita dalam kondisi takut gitu. Mereka takut. Mereka takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka takut dengan neraka. Mereka takut dengan hukuman-hukuman yang akan. Ketakutan inilah yang menjadi kunci orang itu selamat dari api neraka dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ketika daerah ini sering terjadi gempa, masyarakat akan takut.
mereka akan bikin rumah yang anti gempa. Mungkin mereka juga akan tidur di tenda. Apa yang menyebabkan mereka tidur di tenda? Rasa takut. Takut diruntuhin bangunan tersebut. Dan penghuni surga itu ketika hidup di dunia, mereka takut sama Allah, takut dengan azab Allah Azza. Dan rasa takut itu dosa. Famannallahu 'alaina wa waqa'ana. Lalu Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan menyelamatkan dari azab neraka. Itu Allah yang memberikan karunia. Tapi ada sesuatu yang harus dilakukan hamba. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Min qablu nad'u innahu selalu berdoa, beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha pengasih. Ahibati fillah, di ayat 6 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang panggilan ini khusus buat yang beriman. Baik, Anda mau tanya, berapa kali Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Karim? Nah, sebelah kiri. Antum. Tahu dengan ketentuan. Ya seperti dunia lah. Antum kalau ingin sesuatu, ada caranya. Dan Allah kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina berulang kali dan kita nggak pernah dengerin. Terus gimana kita mau masuk? Nah, antum 89 kali. Kapan antum tahu itu? Barusan. Oh, masya Allah, googling ya mah. Kasih hadiahnya separuh. Itu jemaah. Kita cari di bukan yang pentingnya itu kita tahu panggilan yang pertama itu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Karena orang tidak dengerin. Contoh ketika antum nyebrang, antum dipanggil, "Mas, ada mobil." Antum enggak nyebrang. Allah panggil kita ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali. Pulang antum cari 89 bacaannya, dua bacaannya. Di surat At-Tahrim ayat 6 ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari gempa, bukan dari banjir, bukan dari buah kebakaran, bukan dari kelaparan, bukan dari huruf, api neraka. Ketika antum nyebrang di jalan padat sekali sama anak antum, apakah antum akan nyebrang tanpa tolah-toleh? Antum akan nyebrang berhati-hati. Antum akan pegang tangan anak antum, antum bawa tangan istri antum, antum mengatakan, bentar ya, ikut apa kata bapak. Lihat ke kosong baru pelan-pelan.
takut antum ketabrak. Dan bagaimana orang ketika melihat anaknya lari di jalan mau nyebrang, pada saat mobil dan motor yang berlalu lalang teriak itu. Tapi apakah orang tua memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api? Allah katakan waquduhan nas wal hijab. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu bara. Antum tahu di sini banyak batu bara. Dan itu bisa jadi dari batu yang memang itu bahan. Alaiha ghiladun syidad, yang menjaga neraka itu malaikat-malaikat yang keras, yang la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak bisa disogok tuh malaikat. Di dunia betapa sering orang yang dipenjara, sipirnya dibayar, dia keluar. Makanya berapa banyak sipir yang ini dipenjara juga, gara-gara dia melakukan tindakan. Iya, memang bisa dilakukan ini. Semua orang suka uang di dunia ini. Kita orang uang saja dia bisa keluar, tapi di neraka tak bisa. Dan antum tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana dahsyatnya neraka dan hebatnya surga. Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Kelak akan didatangkan orang yang paling senang hidup di dunia. Kita lihat ya, ada orang-orang di dunia ini kalau kita memandang mereka, ya Allah senang banget ya bulan ini. Mau apa tinggal ngomong. Dihormatin, dihargain oleh manusia, disanjung-sanjung, dipuji-puji, dijaga, dikawal. Tapi ternyata nih orang yang paling di dunia ini termasuk penghuni neraka. Fayumasu finnari ghamsah. Lalu orang ini dicelup ke neraka satu celupan. Dimasukkan, celup terus keluar. Ini orang yang paling senang hidupnya di dunia, yang nggak pernah sakit, wala pernah susah. Lalu ditanya orang ini, ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah melihat, pernah merasakan kebaikan sedikit dalam kehidupanmu? Pernah engkau melakukan itu? Apa kata orang ini? Wallahi ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Enggak pernah kan sedikit. Itu satu celup. Kita sadar kehidupan dunia ini yang orang berlomba-lomba untuk menimbunnya, untuk mengumpulkannya. Jangan sampai kau lupa dengan akhirat. Kau akan lupa dengan semua kenikmatan kalau akhirnya divonis masuk neraka. Wa yu'ta, kemudian didatangkan orang yang paling susah hidupnya di muka bumi ini, tapi dia divonis masuk surga. Lalu dia celup lagi satu celupan di surga. Kalau tadi neraka ini di surga, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Ditanya, hal ra'aita syarran qat? Hal marra bika bu'sun qat? Apakah engkau pernah melihat kesusahan, pernah merasakan kesulitan dalam kehidupanmu? Dia mengatakan, wallahi ya Rabbi ma ra'aitu bu'san qat, atau ma ra'aitu syarran qat wa ma marra bi bu'sun qat. Enggak ada, enggak pernah susah aku dalam hidup. Satu celupan. Jadi untuk masuk surga bersama keluarga, kita harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Siapapun orang. Para nabi pun ketika mau menuju ke surga, mereka akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam.
Allah sudah membuat kepastian itu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah, tidak ada satupun dari kalian melainkan harus melewatinya. Semuanya itu sudah ketetapan yang pasti dari Allah Azza wa Jalla. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Baik, ahibati fillah. Apa yang harus kita lakukan ketika ingin bersama keluarga masuk surga? Yang pertama, hendaklah kita punya niat yang benar dalam berumah tangga, dalam membina keluarga. Banyak di antara kita yang menikah dan tidak tahu kenapa dia menikah. Seringkali orang ditanya, antum kapan menikah? Siapa yang belum nikah? Angkat tangan jawab. Masya Allah. Di belakang sana. Taib. Ada nggak yang pernah ditanya kenapa antum menikah? Anak kasih aja jawab. Hampir nggak ada. Yang ditanya kapan antum menikah. Tapi pertanyaan, kenapa antum menikah? Untuk apa antum menikah? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'mal binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Jadi bukan sekedar menyalurkan syahwat, harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Antum tahu sekarang dunia sedang dilanda dengan berbagai macam fenomena yang bakal mengancam keberadaan manusia. Fenomena yang pertama LGBT. Kira-kira kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, berapa tahun umur Indonesia aja? Satu generasi tutup sudah. Udah nggak ada anak-anak lagi. Manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Generasi yang dilanjutkan dengan generasi selanjutnya, lalu muncul nih pergerakan LGBT. Muncul lagi pergerakan child free atau free child. Nggak mau punya anak. Nikah nggak mau punya anak. Sekarang negara-negara besar seperti Cina, Korea Selatan, Singapura, Jepang, itu mereka menghadapi resesi seks. Orang udah gak mau punya anak. Orang sibuk cari fulus. Nikah gak mau nikah dia. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang tidak tahu kenapa menikah. Sedangkan muslim menikah karena dia diperintah oleh Sang Pencipta. Nah, karena dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Ketika ada seorang sahabat yang ngomong, aku akan fokus ibadah, aku tidak akan menikah. Apa kata Nabi SAW? Wa atazawwajun nisa, aku menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka coba antum berpikir, kenapa antum menikah? Dari sinilah antum bisa menyusun perencanaan untuk masuk surga sama keluarga. Kalau niatnya menikah sudah benar. Niat yang pertama, yang jelas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meraih ketenangan jiwa dan kedamaian hati.
Orang yang berzina, oke, dia menyalurkan syahwatnya. Kan setiap manusia punya syahwat. Bahkan ketika Allah bercerita tentang syahwat, yang pertama disebutkan apa? Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Syahwat kepada wanita. Ketika seorang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang haram, maka dia akan kehilangan kebahagiaan. Mungkin dia merasakan kelezatan sedikit. Kalau kita bicara kelezatan ya, kelezatan itu bertingkat-tingkat ya. Ada kelezatan fisik, ada kelezatan jiwa dan ruh. Kalau bicara kelezatan fisik, itu seperti air hujan gerimis yang turun. Kadangkala tanah di depan rumah itu kelihatan basah, tapi ketika dicongkel dalamnya kering. Itu kelezatan fisik. Maka orang yang berzina, dia akan merasakan kelezatan fisik tapi jiwanya kering. Maka orang berzina itu selalu sembunyi-sembunyi, takut dia. Tapi orang menikah, satu grogot tahu ya. Iya. Bahkan kalau bisa satu Indonesia tahu, dia bikin status anak menikah, jemaah. Tapi ada yang melihat pengumuman anak berzina, jemaah. Pernah lihat antum? Orang berzina bikin pengumuman. Ya. Selalu ditemukan di tempat yang remang-remang, di tempat yang sepi, di hotel yang mungkin hotel itu nggak benar. Seperti itu selalu. Makanya nanti kita ngelihat orang berzina digeruduk ya. Apa istilahnya? Digerebek. Digerebek mereka. Ada ketakutan dia jemaah. Tapi adakah orang yang menikah kemudian dia takut digerebek? Gimana ya kalau saya nanti digerebek? Nggak ada. Dia akan bawa istrinya, dia tunjukkan sama orang satu kampung. Itulah kenapa kita menikah. Allah menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah yang menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Baik, jadi kalau antum menikah, yang pertama apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Nabi SAW, mencari ketenangan dan kedamaian. Kenapa? Orang kalau hidupnya damai akan produktif. Antum ketika bekerja, dengan kondisi antum sudah punya istri yang halal, antum sudah menyalurkan syahwat di tempat yang halal, antum bekerja di tempat yang halal, itu akan membuat seorang hamba semakin dapat memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara ini. Berbeda dengan orang yang berzina. Kemudian menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri. Makanya nggak ada alasan bagi laki-laki untuk berzina. Nggak ada alasan. Terpaksa atau dia mengatakan anak tergoda, nggak ada. Kenapa? Karena Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah Azza wa Jalla, kawinilah, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, yang baik buat kalian itu. Berapa? Berapa jamaah? 2, 3, 4. Ini ayat yang anak sukai, Ustaz. Ya, Allah bolehkan. Nggak ada alasan. Seorang berzina nggak ada alasan sama sekali. Allah sudah perkenankan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Tapi gimana Ustaz? Ana satu nggak cukup. Tapi takut sama istri. Takut nggak bisa berbuat adil. Apa yang dilakukan? Puasa. Puasa. Makanya Nabi SAW ketika menyuruh para pemuda menikah, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, siapa di antara kalian memiliki kemampuan hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Ini tujuan menikah. Disuruh menikah karena menikah itu dapat menjaga pandangan mata. Antum enggak jelalatan. Ana sudah punya istri Ustaz, tapi kalau ada perempuan masih jelalatan Ustaz. Ada yang kayak gitu? Bapak-bapak? Ana lihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput ana Ustaz. Ini orang-orang yang tidak menjaga pandangan mata. Udah punya istri, tetap tidak menjaga pandangannya, nambah puasa. Menikah itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang nggak bisa, gimana nggak bisa nikah? Fulus nggak punya, kemampuan nggak ada, tapi syahwat ada. Fa'alaihi bisiyam, puasa. Dan alhamdulillah kita berasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Fa innahu lahu wija. Puasa itu dapat menahan, mengontrol yang namanya syahwat kita. Dan ketika antum melihat wanita yang menimbulkan hasrat, apa yang harus antum lakukan? Jamaah, balik ke istri di rumah. Balik ke istri di rumah, kasih hadiah. Kalau istri yang nggak ada di rumah gimana? Kasih hadiah. Nah, kata Nabi SAW, "Falyarji ila ahli." Pulang ke istrinya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithlu ladzi biha. Yang ada di perempuan yang antum lihat sama dengan yang ada di istri antum, sama. Jamaah, hanya antum dihayalkan, oh kayaknya ini itu sama persis. Itu kata siapa? Kata Nabi SAW. Cuma memang syaitan gak pernah berhenti godain manusia. Makanya bagi para laki-laki ketika ada hasrat, pulang. Sampai ada kejadian di Sudan. Ini seorang kawan ya di Sudan, dia cerita. Ketika seorang hakim hendak menjalankan sebuah sidang, saksinya atau apa, ternyata ada perempuan cantik sekali. Apa kata hakimnya? Skors. Hakimnya cuma pulang, hakimnya. Hakim itu pulang. Kira-kira setengah jam dari rumah. Skors 1 jam kata dia. Pulang, datang lagi, sini datang saksinya. Selesai sudah. Maka jangan mau dibohongin sama syaitan. Nabi sudah memberikan kepada kita sebuah kiat yang indah untuk selamat dari zina mata, dengan cara mendatangi istri. Baik, kemudian niatkan memakmurkan bumi dan memperbanyak umat Nabi SAW. Sedangkan gerakan child free ini, apa free child, yang nggak mau punya anak, mereka ingin mematikan bumi ini. Umat Islam mau memakmurkan bumi ini, jemaah. Indonesia ini luas. Ana berangkat tadi dari pelabuhan sampai ke sini, sepi ternyata jemaah. Sepi. Antum ini makmurkan Grogot ini, pasir ini. Paling tidak satu orang punya anak 12. KB tetap keluarga berencana. Terus kenapa didatangkan orang-orang dari Jawa dulu jamaah? Karena memang sepi, kosong tempat ini jamaah. Sudah ada. Nah, insya Allah ini baru mukadimah gitu.
Baik. Kita azan terus sholat. Nah, jamaah, kita lanjutkan selesai sholat insyaallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan dengan suasana yang mulai memanas. Jamaah rahimakumullah. Jadi niat menikah dalam rangka memakmurkan bumi Allah Azza wa Jalla, memperbanyak umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, tatkala ada seorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata mansibin wa jamal." Wahai Rasulullah, aku ni dapat perempuan yang cantik dan bangsawan. Baik dia. Hanya saja kekurangan satu yang ada pada dirinya. Ghaira annaha la talid. Dia itu enggak bisa punya anak. Mandul. Janda berarti dia. Nabi alaihissalatu wassalam tidak, jangan. Dia tanya untuk yang kedua kalinya. Nabi mengatakan tidak. Dia tanya untuk yang ketiga kalinya. Nabi mengatakan tidak. Cuma kan orang ini kepingin tahu kenapa kok nggak boleh gitu. Karena ternyata menikah itu bukan hanya untuk menyalurkan syahwat, jamaah, bukan. Ada tujuan dan niat lain yang utama. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umam." Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur. Suruh menikahin wanita yang penyayang dan subur. Kenapa? Karena aku ingin memiliki umat yang banyak. Beliau ingin menampakkan banyaknya umatnya di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Maka ketika antum menikah, niatkan anak ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi para istri, ada istri-istri yang malas mau punya anak. Karena dia merasa capek, merasa lelah. Maka ketulah bapak-bapak nih. Besok mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban siapa? Masya Allah, anaknya siapa itu jemaah? Kewajiban memberikan nafkah, kewajiban siapa? Suami. Kenapa di negeri-negeri luar sana banyak perempuan gak kepingin punya anak? Kenapa terjadi resesi seks? Karena memang perempuan di sana dieksploitasi, dipekerjakan. Mereka juga harus turut punya andil cari uang. Dalam Islam kewajiban memberikan nafkah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Engkau yang kerja. Istri, kerja juga istri. Apa kerjaan dia? Mempersiapkan generasi masa depan. Itu kerjaan dia. Mempersiapkan suami yang bekerja dengan penuh penghayatan dan ketulusan. Itu tugas istri. Bukan istri disuruh cari duit juga. Kalau mau dia, suami mengizinkan dengan kerjaan yang halal, ya boleh-boleh aja. Tapi itu bukan tugas dia. Maka disuruh mencari istri yang penyayang dan subur. Dan itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Dia adalah orang yang penyayang,
dan kepingin punya banyak anak. Ingat bagi para istri, setiap kelelahan yang engkau rasakan, setiap detik engkau merasakan capeknya, lelahnya mengandung itu anak. Kemudian bagaimana perjuanganmu melahirkan itu anak, lalu menyusui itu anak. Ingat hitungan pada hari kiamat nanti itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu semua kebaikan kalau niatmu benar. Kalau niatmu ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, hitungan pada hari kiamat itu, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah. Zarrah itu semut kecil jemaah. Dia akan mendapatkan balasan. Dan ya tadi Anda sampaikan, ternyata pasir ini masih sepi jemaah. Sepi sekali. Masih banyak tanah kosong. Antum bikin anak yang banyak, makmurkan Indonesia. Masya Allah. Dan masih banyak pulau-pulau yang kosong juga. Antum bisa bikin anak banyak, ya berangkat ke pulau itu. Sudah, dimakmurkan pulau itu jemaah. Kemudian tujuan menikah adalah menyempurnakan agama. Karena kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah keimanan. Falyattaqillah fi nisfi tsani, hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah yang lainnya. Manusia itu punya dua syahwat yang besar. Syahwat perut dan yang di bawahnya perut. Kalau menikah yang di bawahnya perut, insya Allah selesai. Tinggal yang di atasnya perut. Inilah yang perlu kita bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah sudah punya istri, tapi cari istri yang solehah. Karena kalau enggak, yang ada antum hanya akan merasakan susah dan merasakan nar, kata sebagian orang, neraka di dalam rumah tangganya. Jamaah rahimakumullah, dan anak itu juga jaminan buat masa depannya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan perjuangan orang tuanya? Siapa yang akan mendoakan orang tuanya? Itu anak-anak kita. Ahibati fillah, kemudian kalau ingin masuk surga bersama keluarga, harus menyamakan visi dan misi. Sejak awal itu istri antum harus sama visi dan misinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira di tahun ke-9 Hijriah, beliau itu pernah memboikot 9 istrinya. Antum bisa bayangin. Ketika punya pasangan hidup yang tidak nurut, yang tidak patuh, yang mungkin visi dan misinya berbeda, maka perlu duduk bersama. Terkadang suami istri perlu mengadakan yang namanya redesign, mendesain ulang rumah tangganya. Setelah bertahun-tahun, kok kayak gini rumah tangga kita, ada apa? Rasulullah SAW mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Semuanya ditinggal. Di antara cara memperbaiki istri, kata Allah Azza wa Jalla, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian takut dia enggak nurut sama kalian, kasih nasihat mereka. Kasih nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Enggak mau dengar nasihat, apa langkah kedua? Anda kasih hadiah. Nah, pisah ranjang. Udah dijalankan. Fadhal. Nah, pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau memang bisa pisah di rumah, di dalam kamar. Biar anak-anak nggak perlu tahu. Soalnya kalau anak-anak lihat bapak kok tidur di ruang tamu ini, ada apa? Tapi kalau memang nggak mungkin, Nabi SAW meninggalkan semua istrinya dan beliau tidak tidur di rumah istrinya, tidur di
sebuah rumah kecil di dalam kebun Nabi SAW selama 1 bulan, 29 hari. Setelah itu turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ya ayyuhan nabi. Masya Allah jemaah. Di dalam Al-Quran itu tidak ada panggilan kepada Nabi dengan nama Nabi SAW. Nggak ada. Nabi-nabi yang lain dipanggil ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Isa, ya Nuh. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam nggak pernah dipanggil dengan namanya. Allah nggak pernah manggil Nabi dengan namanya. Dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Allahu akbar. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Berapa istri Nabi waktu itu? 9. Siapa yang bisa menyebutkan 5? Khadijah udah meninggal waktu itu. Yang 9 yang masih hidup nih. Aisyah, Ummu Salamah, siapa? Hafsah. 3. Zainab. Zainab siapa? Ada Zainab 1 udah meninggal. Zainab binti Khuzaimah udah meninggal waktu itu. Zainab bintu Jahash. Baik, 1 lagi. Sofia. Kasih hadiah jemaah. Insyaallah. Barakallah. Kan mungkin ke belakang. Baik. Sisa 4. Siapa yang menyebutkan? Jemaah. Mana? Nah, silahkan. Siapa lagi? Nggak dengar Ustaz yang keras. Berdiri, berdiri. Nah. Siapa? Saudah, betul. Zainab udah tadi. Maimunah bintul Harith. Nah. Juwairiyah. Iya. Ummu Habibah. Kasih hadiahnya. Ke belakang sana. Barakallahu fikum. Nah, suruh baca kitab, masa cari yang lain lah hadiahnya. Fulus apa? Kasih fulus ya. Mana? Masya Allah, dapat 2 antum fulusnya. Kirim ke belakang sana. Bagi-bagi sama temannya itu. Baik. Nah, fulusnya harus nyampe ya mah, jangan. Nah, yang di atas mau fulus juga? Turun ke bawah nanti. Baik, apa kata Allah kepada Nabi agar Nabi menyampaikan kepada istri-istrinya? Ini dalam rangka tadi mendesain ulang kehidupan rumah tangga. Apa kata Allah? Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nabi keluar dari rumah yang di kebun itu, masuk ke rumahnya Aisyah. Yang pertama dibacakan ayat ini Aisyah. Apa kata Allah? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kelezatan dunia, kemewahan dunia, kesini kalian. Aku akan berikan harta kepada kalian. Aku kasih pesangon buat kalian. Dan aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kita nggak bisa jalan bersama lagi. Nggak bisa.
Nabi menyampaikan itu. Kalau ambisinya adalah dunia, selesai, nggak ketemu. Bicara mau sama keluarga masuk surga, dia nggak mau masuk surga. Dia mau kenikmatan dunia ini. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau ambisi kalian adalah Allah. Allah itu siapa jemaah? Rabbul Alamin. Allah yang punya Indonesia. Allah yang punya Asia. Allah yang punya dunia ini. Allah yang punya bintang-bintang di langit itu jemaah. Allah yang punya segala sesuatu. Kalau ambisi kalian adalah mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, wad-darul akhirah, dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Dan ternyata semua istri Nabi memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang seorang suami harus tegas sama istrinya. Ketika suami dibawa, ditarik sama istrinya untuk makan haram kadangkala gara-gara ambisi istrinya, maka dia harus tegas. Karena pada hari kiamat antum gak bisa mengatakan ini gara-gara istri loh. Antum pemimpinnya. Antum pemimpinnya. Ahibati fillah, maka untuk masuk surga bersama, antum duduk sama istri, mendesain ulang kehidupan ini, kemudian mulai belajar agama kembali. Belajar agama. Tadi duduk sama istri, membaca 89 panggilan Allah Azza wa Jalla. Ini loh, Allah minta kita seperti ini. Allah minta kita seperti ini. Kemudian setelah itu, bagi yang belum nikah, maka tolong memilih kriteria pasangan yang sesuai dengan keinginanmu masuk surga. Ada orang yang menikah karena ingin kaya, maka dia cari perempuan yang kaya. Ada orang menikah karena ingin memperbaiki keturunan, maka dia cari istri yang cantik, karena memang ingin memperbaiki keturunan. Ada yang menikah karena ingin jabatan, maka dia menikah dengan anak pejabat. Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li'arba. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Nah, antum udah nikah? Belum? Antum mau nikah? Kapan? Besok? Nggak tahu. Tapi sebutkan 4 hal itu. Antum sudah siap enggak nikah? Antum sudah nikah? Enggak, yang belum nikah. Nah, bapak belum nikah. Nah, antum belum nikah? Coba berdiri. Biar kelihatan nanti. Nah, yang pertama, nasab, bangsawan. Ya, yang kedua, kecantikan. Kenapa? Kecantikan. Ya, yang ketiga, hartanya, kaya. Yang keempat, agamanya. Antum mau milih yang mana? Agamanya aja. Empat-empatnya. Kasih. Ini anak kasih antum buku cerdas memilih jodoh ya. Nah, jamaah. Ya, semua ingin punya 4. Dia kepingin punya istri yang cantik, kaya, bangsawan, dan agamanya bagus. Dia hafalannya juz amma nggak hafal. Fulus mafi. Maka hendaklah kita sebelum melamar itu bercermin. Maksudnya ketika antum memang ya bisa dapat orang kaya nggak apa-apa. Tapi carilah yang paling utama yang solehah, yang agamanya baik. Selamat antum.
Loh Ustaz, tapi kan kecantikan penting. Jamaah rahimakumullah. Orang itu melihat sesuatu yang belum jadi miliknya tidak dalam wujud aslinya. Antum camkan ini. Anda baca di beberapa ungkapan ulama, orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Setelah dimiliki baru asli. Contoh, antum mungkin kepingin mobil ya. Antum biasa naik motor ya, lihat ada mobil Avanza lewat, ya Allah kapan ya naik punya Avanza. Lalu Allah kasih rizki antum Avanza. Apa yang antum lakukan dengan Avanza itu? Dimandiin ya, dipoles sama antum, kena hujan, dikeringkan, pokoknya Masya Allah. Berapa lama antum lakukan itu? Hah? 1 bulan? 1 bulan, 2 bulan, habis gitu biasa aja. Begitu pula dengan istri. Antum sebelum menikah, Masya Allah, dengar namanya disebutkan bergetar. Nah, antum mau menikah ya sama fulana? Aduh ya Allah, iya betul mau nikah sama fulana. Ngelihat sandalnya fulana, sandalnya doangnya mah ngelihat, ya Allah kebayang ya enggak. Tapi setelah antum menikah, ngelihat istrinya, oh kok biasa aja kayak gini dia. Iya. Dan itu dirasakan oleh yang sudah menikah ini jamaah. Yang udah menikah ngelihat istrinya biasa-biasa aja. Maka jangan terlalu mementingkan penampilan. Karena penampilan wanita itu tambah tua, tambah ya gitulah, bukan tambah cantik. Tapi kalau agama biasanya tambah tua, tambah hafalan Qur'annya. Tambah tua, tambah penghargaan buat suaminya. Tambah tua, tambah sholat malamnya. Tambah tua, tambah puasa sunnahnya. Terus bisa ditambah itu jamaah. Ketika antum memilih wanita yang agamanya baik. Dan insya Allah bisa sama keluarga masuk surga. Kemudian yang terakhir. Waktunya tinggal 2 menit jamaah. Iya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Mendidik anak-anak. Orang tua kalau ambisinya akhirat, maka dia akan tahu bagaimana cara mendidik anak. Terus terang sekarang, sejak beberapa waktu yang lalu ya, pemerintah kita sudah menggaungkan pendidikan karakter. Karena banyaknya orang-orang pinter yang tidak berkarakter. Islam sejak kecil sudah menanamkan yang namanya tauhid, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Baca surat Luqman, bagaimana Luqman mendidik anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Ini nilai karakter yang paling utama, yang pertama harus ditanamkan kepada anak-anak kita, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila dia tumbuh besar dengan keimanan dan tauhid, dia tidak akan mencuri walaupun dia susah. Dia tidak akan merampok walaupun dalam kondisi kesulitan. Dia tidak akan bunuh diri ketika dunia ini mencekik dia. Karena dia beriman bahwasanya la ilaha illallah. Maka tolong orang tua berusaha untuk mendidik anaknya dengan pendidikan la ilaha illallah, kemudian bagaimana anak itu mendirikan salat dan pendidikan-pendidikan agama yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Udah diseleksi. Masya Allah. Bismillah jamaah. Kita coba. Ini dari emak-emak. Ustaz izin bertanya, bagaimana menjadi ibu yang selalu sabar dan tidak mudah marah kepada anak-anak? Ya. Ketika datang seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi SAW, Nabi cuma mengatakan la taghdab. Jangan marah. Dia pikir nasihatnya ini terlalu pendek. Maka dia minta tambahan nasihat kepada Nabi SAW.
Maka Nabi pun mengatakan la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, terus dia ngulangin minta nasihat, Nabi jawabannya la taghdab. Dalam riwayat lain dikatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah, kamu masuk surga. Jadi kalau bicara bagaimana supaya kita enggak marah, ya jangan marah. Ditahan. Perlu menahan diri. Dan kata Nabi SAW, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha memaksa dirinya untuk sabar, dia akan jadi penyabar atas izin Allah Azza wa Jalla. Allah akan bikin dia jadi penyabar. Wa ma u'tiya ahadukum ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seorang dikasih karunia sama Allah yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Maka emak-emak ini berusaha, ketika dia marah, diem dia. Kalau mau marah sama anaknya, usahakan ditutup pintu kamarnya, ngobrol yang baik-baik sama anaknya, karena teriak-teriak itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian minta sama Allah supaya dikasih kesabaran dan anaknya dikasih hidayah sama Allah SWT. Bapak ini punya peran. Kalau ngelihat istrinya suka marah-marah, bapaknya datang pijetin emaknya supaya dia tenang. Karena kesian anak itu jamaah. Iya, anak itu boleh sekali-kali dimarahin ketika waktunya tepat dan kondisinya juga tepat. Barakallahu fikum. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika ingin menikah tetapi timbul rasa takut akibat lahir dari parenting yang toksik? Apa ya? Bermasalah dari orang tua yang bermasalah. Bagaimana cara menanganinya Ustaz? Ahibati fillah, kita itu harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah mengeluarkan Nabi Ibrahim dari bapak yang tukang bikin berhala, Azar. Dan Allah mengeluarkan Kan'an dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita enggak tahu. Maka tugas anak yang mana dia enggak punya pilihan. Ketika dia lahir, dia enggak bisa milih. Loh, bapakku kok seperti ini ya? Ibuku kok seperti ini? Dia enggak bisa milih. Tapi dia harus meyakini bahwa Allah tidak memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nggak ada orang yang dikasih bala di atas atau di luar kemampuan dia, nggak ada. Jadi ketika antum dikasih cobaan, yakin antum bisa melewati. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ketika antum tahu orang tua antum bermasalah, di sini antum ambil pelajaran. Kenapa mereka bermasalah? Boleh jadi karena mereka tidak memilih pasangan dengan kriteria yang dianjurkan dalam agama. Itu boleh jadi menjadi penyebabnya. Maka engkau, kalau gitu aku akan selektif memilih pasangan hidup. Dan ingat, la in syakartum la azidannakum. Engkau banyak-banyak bersyukur sama Allah. Loh Ustaz, rumah orang tua anak kayak gini gak benar Ustaz. Engkau lihat ada yang lebih parah daripada engkau. Ada yang telepon, subhanallah jamaah, dia mengatakan dia lahir dari orang tua yang cerai, kemudian dia hidup bersama neneknya, kemudian dia pernah dilecehkan sama pamannya sampai dia pernah hamil tapi keguguran, kemudian dia menikah dengan suami yang zalim, terus hidup dia penuh dengan masalah. Ana sampaikan, hidup ini memang ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan engkau dikasih bala itu dalam rangka mengangkat derajatmu dan menghapuskan dosamu.
Maka selalu berbaik sangka sama Allah dan lewatin jamaah. Ada judul besar yang harus kita lihat di dunia ini. Judul besar. Apapun modelnya, tulisan itu sementara. Antum mau jadi bupati, tulisannya bupati sementara. Ada nggak jamaah? Ada. Cuma kita tidak melihat. Antum mau jadi dirut sebuah perusahaan, di balik tulisan itu ada tulisan dalam kurung sementara. Cuma nggak dibaca sama orang. Antum mau jadi orang kaya, tulisannya dalam kurung sementara. Dan antum tadi mau susah, tulisannya sementara. Yang sehat, apa akan selalu sehat? Ada tulisannya sementara sehat tentu. Lagi sakit, yang sakit juga ada tulisan sementara. Dengan cara seperti itu insya Allah antum bisa melalui ujian ini. Dan terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla ya. Banyak baca la haula wa la quwata illa billah. Saya ingin bertanya Ustaz, jika suami tidak sholat, apakah murka Allah berdampak kepada anak-anak? Dan sebagai istri, selain mengingatkan dan mendoakan suami, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau bicara dampak kepada anak-anak, anak-anak itu terpengaruh dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar. Makanya anak-anak itu lebih nurut dengan contoh daripada hanya dikasih tahu dengan omongan. Terus apa sikap istri? Sikap istri juga harus tegas. Ketika suaminya diperbaiki nggak mau, dia punya hak gugat cerai. Dia boleh menggugat cerai suaminya. Ketika ditanya, kenapa engkau gugat cerai? Karena engkau nggak sholat. Kesian anak-anak dapat bapak yang nggak sholat. Bagaimana dia akan tumbuh besar melihat bapaknya nggak sholat? Sebagian wanita jamaah, suaminya nggak sholat, nggak gugat cerai. Suaminya kawin lagi, gugat cerai. Loh, kemarin suamimu nggak sholat, engkau nggak gugat cerai. Loh, kenapa sekarang suamimu melakukan yang halal, engkau gugat cerai? Maka tolong para wanita melihat apabila suaminya sudah nggak sholat sama sekali dan sudah berusaha diperbaiki, kok gugat cerai. Mungkin dengan itu suaminya sadar, karena biasanya ketika ada sidang gugat cerai akan dipanggil, akan ada mediasi. Tujuanmu adalah memperbaiki suami. Dan jangan takut, bagaimana Ustaz, anda nggak punya pekerjaan. Yang ngasih rezeki engkau itu bukan suamimu, bukan. Siapa yang kasih rezeki? Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Urusan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bagi para wanita. Tapi tetap berusaha untuk memperbaiki suaminya dulu. Kalau nggak bisa, ya gugat cerai. Itu menjadi solusi. Ustadz, bagaimana dengan kami para wanita, istri yang ditakdirkan tidak bisa memiliki anak, memang mandul, selalu keguguran ketika hamil, apakah tidak bisa masuk surga? Masya Allah. Ya, mungkin ini berkaitan dengan tadi hadis Nabi SAW, di mana kita disuruh menikahin wanita yang subur dan penyayang. Ketika bisa memilih, ini bicara memilih, seorang suami memilih istri, maka pilihlah istri yang subur dan penyayang. Ketika kita punya pilihan. Tapi tatkala kita nggak punya pilihan, kita nggak tahu istri kita mandul. Atau nih wanita juga nggak punya pilihan. Dia sampai mati nggak punya anak. Istri Nabi Muhammad SAW rata-rata mandul. Aisyah nggak punya anak, Ummu Habibah nggak punya anak,
Sofia nggak punya anak, Zainab nggak punya anak, terus Saudah juga nggak punya anak dari Nabi SAW, nggak punya anak mereka jemaah. Dan nggak ada masalah gitu loh. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan Aisyah minta kepada Nabi supaya doakan aku punya anak. Enggak juga ada riwayat itu. Karena pintu surga itu ada 8. Dan wanita kata Nabi SAW kalau ingin masuk surga nggak harus punya anak. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita sholat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, dikatakan kepada dia silahkan masuk surga dari pintu mana saja engkau mau. Engkau enggak punya anak mandul, contoh Aisyah. Apa yang dilakukan Aisyah? Dia enggak punya anak, tapi manfaat dari ilmu yang dia sampaikan sampai hari ini orang mendapatkan manfaat itu, dan Aisyah dapat pahalanya terus ya ma. Karena ketika orang meninggal dunia putus semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Bolehkah memaksa suami untuk menikah lagi? Siapa yang tanya ini kasih hadiah jamaah. Ini yang tanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah, siapa yang tanya? Jamaah, yang pertama nggak boleh memaksa. Memaksa nggak boleh, karena boleh jadi suami memang takut tidak bisa berbuat adil. Boleh jadi dia nggak mau beban. Karena yang namanya menikah lagi ini, ya dia akan menambah masalah. Ada orang yang nggak mampu gitu loh, sampai akhirnya tidur di masjid. Karena dia sama istri pertama ribut, sama istri kedua ribut, akhirnya tidur di masjid jadi tukang azan. Maka kalau bicara memaksa nggak boleh. Tapi kalau memberikan arahan kepada suami, ayolah bang. Tapi suami tadi, dia tahu dengan kemampuan dirinya. Boleh jadi dia takut tidak bisa memberikan nafkah dengan baik. Boleh jadi dia takut tidak bisa berlaku adil ya. Maka nggak boleh memaksa. Nah, ada yang dipaksa sama istrinya untuk menikah lagi, angkat tangan. Ana kasih hadiah. Kayaknya nggak ada. Gimana? Kayaknya bapak-bapak kepingin dipaksa istrinya nikah lagi. Oh gitu, boleh jadi pertanyaan itu jemaah. Naam. Mohon penjelasan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Al-Baqarah 215. Allah jemaah. Ini kajian kita jemaah. Ustaz mohon nasihat untuk suami saya yang masih merokok, untuk bisa berhenti merokok. Ustaz mohon nasihat juga untuk anak pribadi. Anak sering mengingat tentang kematian, tentang gimana nanti saya wafat, cuma dalam keseharian masih lalai Ustaz. Barakallahu fiik. Taib, ya berkaitan dengan merokok jamaah. Dapat apa orang merokok jamaah? Dapat penyakit. Makanya pemerintah mewajibkan di dalam bungkus rokok itu ada gambar yang menakutkan. Tapi karena tiap hari dilihat nggak takut dia. Pemerintah kita juga mewajibkan ada tulisan peringatan di situ, rokok membunuhmu. Cuma gara-gara dia buta huruf, ya tetap nggak bisa baca dia. Tetap aja dia ngerokok karena nggak bisa baca. Apa solusinya? Yang pertama, ajak suaminya berdoa. Bang, ayolah doa minta sama Allah supaya ana bisa berhenti merokok. Kadangkala para perokok itu merasa berat berhenti ngerokok Ustaz. Ana kepingin berhenti, ana niat berhenti. Ya silahkan, kalau memang kau niat berdoa minta sama Allah Azza wa Jal supaya berhenti merokok.
Dan anak ingat ada satu kawan di Pekanbaru kalau nggak salah, dia berusaha untuk berhenti ngerokok jamaah, tapi nanti ngerokok lagi, sampai akhirnya Allah berikan taufik kepada dia berdoa, ya Allah bantulah hamba untuk meninggalkan rokok ini ya Allah. Besoknya muntah darah, berhenti ngerokok terus jamaah. Ya, kalau bicara tadi suka lalai, ya orang harus banyak berdoa ya. Ingat, tidak ada jalan yang lebih pintas dan lebih mulia dalam memperbaiki diri kita lebih daripada berdoa. Maka terus antum berdoa, punya waktu kosong berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oh, ini pertanyaan emak-emak jamaah. Bagaimana menyikapi suami ketika marah? Selalu mengucapkan kata cerai dan hukumnya bagaimana? Ingat, kata cerai itu ada dua. Satu namanya kinayah, satu namanya sorry. Kinayah itu ungkapan yang multi tafsir, bisa mengandung cerai atau tidak. Seperti sana engkau pulang ke rumah orang tuamu, engkau cari suami lagi yang lainnya, kayaknya engkau sudah nggak perlu tinggal di rumah ini lagi. Ungkapan itu jatuh cerai kalau niatnya menceraikan, butuh niat. Yang kedua yang sorry, ucapan yang lugas dan tegas yang memang tidak mengandung kecuali cerai. Aku ceraikan engkau, aku talak engkau, maka jatuh cerai. Tapi kalau ungkapannya nanti aku ceraikan engkau, belum cerai. Saya akan ceraikan engkau, belum cerai. Tapi kalau aku ceraikan engkau, sudah. Maka tergantung ucapannya. Apakah orang yang marah itu ungkapan cerainya sah, hukumnya? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang membagi tiga. Marah yang puncak, yang muntap sehingga dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, nggak jatuh cerainya. Artinya ketika ditanya, bang engkau tadi menceraikan? Enggak. Berarti dia Masya Allah, kayaknya perlu cari ahli untuk sound system nanti jamaah. Nah, antum dengar nggak suaranya? Pecah, gemah. Baik, jadi seperti itu. Kemudian ada marah yang di awal-awal, orang masih sadar, dengan sadar-sadarnya dia mengucapkan, itu jatuh cerai. Yang di pertengahan, marah yang tidak sampai puncaknya dan juga bukan di awal, itu yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat tetap jatuh cerai. Nah, tunggu, ini pertanyaan sebagian dari atau dari mak-mak semuanya jawab. Salah satu cara bersama keluarga menuju surga adalah menghormati orang tua. Bagaimana dengan orang tua angkat? Apakah juga merupakan salah satu cara itu? Iya, kalau bicara orang tua, mereka adalah orang tua yang melahirkan kita, yang nasab kita bersambung dengan mereka. Adapun orang tua angkat, maka bukan orang tua. Namun tetap kita perlu berbakti kepada mereka kalau mereka sudah berbuat baik kepada kita. Mereka membesarkan kita, umpamanya kita jadi anak asuh mereka, mereka nyekolahkan kita, tapi jangan pernah lupa sama orang tua kandung kita. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Barakallahu fikum. Seperti apa caranya supaya bisa dijauhkan dari zina mata? Ya, tundukkan pandangan. Nabi SAW pernah ditanya tentang pandangan yang tidak sengaja. Sekarang ini dengan adanya handphone, antum kadang-kala membuka sesuatu, tahu-tahu muncul pandangan yang haram. Apa yang harus antum lakukan? Ya dilewatin, jangan diturunin lagi. Ada apa tadi? Nabi pernah ditanya SAW tentang nadral fuja'ah, kata beliau, isrif basarak, palingkan wajah.
Palingkan wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari tempat-tempat yang memungkinkan kita zina mata. Kita perlu hindarin. Yang ketiga, puasa. Perbanyak puasa sunnah. Selain antum diangkat derajatnya, insya Allah syahwat antum juga bisa ditundukkan. Lalu berdoa jamaah. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Beliau sering membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, Nabi baca doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan, dari keburukan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan hatiku, dan dari kejahatan air maniku. Baca doa itu. Ustadz, apakah jika mantan suami tidak memberi nafkah kepada anak kita, sebagai ibu harus meminta-minta kepada dia atau pasrah saja? Iya, bicara kewajiban memberikan nafkah ini adalah kewajiban suami, walaupun sudah bercerai. Ingat nih, yang duda, yang pernah menceraikan istri, kemudian anaknya ikut sama istrinya, kewajiban memberikan nafkah itu full kewajiban bapaknya. Kalau nanti bapak nggak ngasih nafkah, kemudian sang ibu memberi nafkah, nanti bisa diklaim kepada suami. Iya, biayanya sekian-sekian diambil karena ini bapaknya. Nggak ada anak itu nasabnya ke ibu kecuali anak hasil zina. Ini ke bapaknya. Terus bagaimana sikap ibu? Ya nggak apa-apa dia meminta. Itu meminta hak anaknya. Yang nggak boleh dalam Islam meminta-minta yang dia tidak punya kebutuhan dan dia tidak punya hak di sana. Kalau ini meminta yang punya haknya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tadi sang suami tidak mau memberikan, atau mantan suami bapak anaknya nggak mau memberikan nafkah, ya bismillah. Minta sama Allah, semoga Allah bukakan pintu rizki buat anaknya. Tapi nanti kalau suaminya mungkin memang waktu diminta itu nggak punya duit, ketika dia punya duit bisa diklaimkan kepada suami. Masya Allah. Siap. 5 pertanyaan dari mak-mak tadi itu diberi hadiah. Iya. Yang bertanya tadi, yang pertanyaannya dijawab itu bisa mengambil ke panitia ya hadiahnya ya. Barakallahu fikum. Ini masih pertanyaan emak-emak semua kayaknya. Saya ingin bertanya, bagaimana jika saya qadarullah suami sudah meninggal dan saya sampai sekarang belum menikah lagi? Karena jujur saya masih merasa berat. Pertanyaannya apa? Yang kedua, bagaimana jika seorang wanita belum menikah? Apakah karena banyak dosa? Lalu bagaimana jika wanita belum menikah sampai meninggal nanti? Jazakallahu khairan. Ya jamaah, bagi wanita yang pernah menikah, suaminya meninggal dunia, ada 2 pilihan bagi dia. Kalau memang dia ingin bersama suaminya di surga, suami yang meninggal itu, maka dia jangan menikah. Tapi kalau dia nggak mampu menahan syahwatnya dan juga mungkin dia perlu pendamping, ya silahkan menikah, nggak ada masalah. Karena suaminya sudah hidup di alam yang berbeda, dan kalau suaminya soleh, dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Sudah, dia di alam yang berbeda. Baik, kalau masih berat ya sudah, nggak usah nikah. Kalau mungkin ana berat tapi ana kepingin, maka istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi wanita yang belum menikah, apakah karena dosanya? Ya enggak juga, jemaah. Allah memberikan ujian kepada orang berbeda-beda. Ada orang yang sampai mati enggak menikah. Bukan dia enggak mau menikah ya, tapi karena enggak ada yang melamar dia.
Mungkin karena dia sibuk bekerja sehingga banyak orang yang takut untuk menjadi suaminya dia. Jadi yang jelas kalau bicara karena dosa, wallahu alam. Boleh jadi karena dosa, hendaklah dia memperbanyak istighfar. Kalau juga bukan karena dosa, hendaklah dia memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana nanti kalau dia mati dalam kondisi nggak punya suami? Kata Nabi SAW, laisa fil jannati a'zab. Di surga itu nggak ada yang jomblo, nggak ada. Walaupun mati nggak punya suami, mati nggak punya istri, tapi di surga akan dikasih pasangan hidup nantinya. Ustadz, teman saya seorang pendakwah Al-Quran, qadarullah kurang mendapat dukungan suami. Mohon solusinya Ustadz. Ya, sebagai seorang istri, dia harus taat dan patuh sama suaminya. Mungkin suami tidak memberikan izin kepada dia untuk berdakwah keluar, ya, untuk ngajar umpamanya. Ya udah, dia perbanyak anak, dia dakwain anaknya. Nah, ada seorang wanita yang Masya Allah punya anak 7, semuanya hafal Al-Quran. Artinya ketika dia memang suaminya tidak mendukung, dalam artian inginnya suami dia tetap di rumah, ya sudah, engkau mendidik anak-anak. Kecuali suaminya tidak mendukung dari sisi suaminya ini nggak taat sama Allah. Berbeda. Boleh jadi engkau salah pilih suami. Maka hendaklah berusaha memperbaiki suami dan memperbanyak doa. Tapi kalau suami tidak mendukung dalam artian suami ingin engkau berada di rumah, didik anak-anak, ya sudah, engkau didik anak-anak di rumah. Dan mungkin bisa di rumah dengan mengarang buku atau apa, atau kalaupun mau bikin kelas, bisa kelas online sekarang ya, teman-teman yang mau belajar bisa online. Insya Allah masih banyak jalan-jalan kebaikan. Nah, ini pertanyaan terakhir sebenarnya jamaah, karena sudah hampir jam 9. Pertanyaannya, ana ingin bertanya, apakah ada amalan mempermudah bertemu dengan jodoh? Masya Allah, bismillah. Jamaah, kita sering dengar rizki, jodoh, umur, itu sudah ditakdirkan, udah ditulis. Iya. Apa tugas kita? Berdoa memohon kepada Allah SWT. Yang pertama, perbanyak istighfar seperti tadi disebutkan. Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, menceritakan Nabi Nuh bagaimana beliau berdakwah kepada kaumnya, mengatakan kepada mereka, mohon ampunlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dapat apa nih orang yang tobat? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan kirimkan hujan yang bermanfaat buat kalian. Allah akan bikin sungai-sungai yang indah buat kalian. Allah akan kasih harta dan anak-anak buat kalian. Itu kunci. Perbanyak istighfar, bukan hanya dikasih pasangan hidup, tapi dikasih anak juga. Orang yang memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, antum lihat masalahnya apa? Antum kok belum datang jodohnya? Boleh jadi nggak ada yang kenal sama antum. Iya. Penting kita mengenalkan diri kita di majelis ilmu. Makanya kayak gini jamaah sekarang nih kita ini. Ana mau tanya ya, antum, iya, kenal sama yang di kanan antum? Yang di kanan, bukan? Iya, nggak kenal. Coba kenalan dulu. Dari mana? Dari Grogotnya. Kasih hadiah itu jamaah. Kirim hadiahnya. Nah, udah punya istri antum? Oh iya, ini buku Mencintai Istri. Masya Allah. Kasihkan dulu.
Ini jamaah, banyak di antara kita itu yang kurang saudara. Datang kajian dari sebelum maghrib sampai pulang kajian, wala kenalan sama yang di sebelahnya. Assalamualaikum kek. Maka jangan keluar dari masjid ini kecuali antum sudah kenal sama yang di kanan dan kiri antum. Coba sekarang, semua sudah kenal sama yang di kanannya? Sudah? Belum. Coba kenal dulu, ana baru akan lanjutkan. Nah, tanya dari mana? Ini udah kenal semua? Antum gak mau kenalan memang jamaah. Allahu Akbar. Itu tadi jamaah. Ketika datang ke kajian, ke majelis ilmu, Assalamualaikum, kaif halak? Dari mana bapak? Tanya, ana fulan namanya, ana dari kampung ini katanya. Mungkin bisa tukar nomor handphone seperti itu. Mungkin punya pekerjaan yang sama, tambah saudara sama. Begitu pula yang emak-emak nih. Kadangkala ibu-ibu nih datang kajian, ya udah. Wala tolah-toleh kanan kiri, enggak, anak fokus ngaji. Ih, tetap di kanan ada orang bukan patung. Assalamualaikum. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tua juga harus ada peran aktif agar anak-anak tidak pacaran. Di masa Nabi SAW, mereka itu kalau punya adik ditawarkan. Sampai bagaimana Ummu Habibah itu menawarkan adiknya kepada Nabi SAW. Bagaimana Umar bin Khattab ketika Hafsah jadi janda, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Langsung dicarikan suami. Datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau gak mau nikah? Aku punya anak Hafsah. Abu Bakar. Abu Bakar gak jawab, diam Abu Bakar. Datang akhirnya Umar ke Utsman. Utsman, engkau gak mau nikah? Hafsah. Ini Abu Bakar sudah punya istri, Utsman sudah punya istri. Kalau sekarang antum menawarkan anak antum kepada laki-laki yang sudah beristri, apa kata orang? Merusak rumah tangga orang. Enggak jamaah, enggak merusak. Tapi bagaimana menjaga masyarakat ini? Akhirnya ditawarkan ke Utsman. Dapat berapa hari Utsman mengatakan, kok aku sekarang enggak mikir mau nikah sih, belum punya keinginan mau nikah katanya. Ternyata dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu ada usaha. Ketika punya kenalan, mungkin kenalan ini yang mencarikan, maka perbanyak kawan-kawan yang soleh. Kawan soleh itu di akhirat nanti punya syafaat, di dunia pun bisa bantu kita gitu. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu segera jodohnya datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana mau kasih hadiah buat, ada hadiah. Iya, buat jamaah yang paling jauh. Dari mana tuh? Batu Rajang. Antum lebih jauh. Mana? Penajam. Jauh Penajam. Ada yang lebih jauh dari Penajam? Dari mana? Samarinda. Benar, Samarinda. Mana lagi antum? Oh, Bandung. Bandung. Enggak, yang datang ke sini kajian. Tanjung. Jauh Samarinda apa Tanjung? Samarinda lebih jauh jemaah. Tenggarong. Lebih jauh lagi. Aduh, kasihkan yang Tenggarong. Mana bukunya tadi? Iya, yang dari Samarinda kasih sana. Nah, terus yang dari Penajam, mana Penajam? Mana Penajam barusan? Kasihkan Penajam. Baik. Kasih hadiah lagi buat yang paling tua. Ada yang umur 80 tahun? Mana yang umur 80 tahun? 75? 70? 70? Masya Allah.
Oh, ada juga belakang. Okey, kasih belakang situ. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik jamaah, itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.